Selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mau datang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian KPPK nomor 6, Hosana puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan sukacita. Hosana dan pujilah dengan sukacita. Lambaikan ranting palma bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia. Hosana masuklah. Dengarlah nats pembimbing yang akan menuntun rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Terambil di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, "Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu." Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri, menaikkan setiap pujian di hadapan-Nya, meminta pengampunan yang daripada Tuhan jika ada salah dan dosa, sehingga setiap kita pada pagi hari ini dilayakan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Doa teduh dimulai. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal akan menyertai, memberkati ibadah kita sekalian dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Satu firman juga yang berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Satu pujian yang berkata, percaya
dan patuh. Ini merupakan satu pujian yang menyatakan bahwa hanya di dalam kasih-Nya ada kepastian dan ada kekuatan. Percaya dan patuh, KPPK nomor 240, kita akan pujikan. Bersama-sama dengan seluruh umat di seluruh penjuru dunia ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini, karena atas seizin Tuhan, kami boleh bersama-sama datang di tempat ini. Kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kesibukan kami di sepanjang sepekan Tuhan, kami boleh meluangkan waktu untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun kami Tuhan, kami tidak pernah luput dari pantauan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah Tuhan mendapati kami hati yang tulus, hati yang setia, hati yang sungguh-sungguh boleh datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami, seluruh ibadah kami di hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk karya Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami telah lewati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang sepekan yang kami lewati. Dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam studi, bahkan ya Tuhan,
dalam pelayanan yang Tuhan masih percayakan sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap karyamu yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami senantiasa mengucap syukur dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa bagi pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami tak henti-henti berharap bersandar kepada Tuhan. Biar kalau setiap pelayanan yang berjalan, biarlah itu sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh Tuhan berkati. Kami sungguh-sungguh boleh mengarah kepada sebuah panggilan Tuhan yang mulia, untuk kami boleh menjadi saksi Kristus. Kami menjadi berkat, kami menjadi terang Kristus di tengah-tengah kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga saat ini kami berdoa untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati semua umat-Mu, sehingga di momen tahun ini kami merayakan Paskah bersama. Boleh Tuhan campur tangan memberkati semua jemaat-Mu, sehingga kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan. Kami percaya Tuhan ada kuasa kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi mama dari Bapak Fangkilianto yang sementara dalam proses pemulihan. Kami sungguh percaya Tuhan, hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidupnya. Dan Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Kuasa anugerah-Mu nyata dalam hidupnya. Ketika Roh Kudus bekerja, maka tidak ada satupun yang menghalangi karya Tuhan untuk dia boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui keluarga, dia boleh melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan. Bahkan mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang berbaring di rumah, sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus boleh menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan. Bahkan memberi kekuatan untuk menanggung penderitaan, memberi kekuatan untuk menanggung pergumulan, memberi kekuatan untuk melewati setiap badai kehidupan. Karena kami sungguh percaya ketika kami berjalan, ketika kami mengalami banyak hal dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini pula kami berdoa bagi generasi pemuda remaja sekolah minggu. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan terus menolong mereka sehingga menjadi generasi yang militan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang membawa perubahan, generasi yang berdiri teguh di dalam kebenaran, sehingga mereka boleh menjadi saksi Kristus. Mereka menjadi terang di bangsa ini melalui pergaulan, melalui kesaksian kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini pula kami berdoa bagi bangsa kami. Pemulihan terus terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan. Untuk penyaluran vaksin di berbagai daerah di setiap masyarakat boleh semua terlayani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Juga berdoa buat pelayanan misi untuk gereja-gereja Tuhan, yayasan-yayasan Kristen, sekolah-sekolah Kristen di berbagai pelosok tanah air. Tuhan akan memakai untuk membawa kasih Tuhan kepada mereka yang butuh diselamatkan. Secara khusus ya Tuhan buat keluarga kami, saudara-saudari kami yang sampai hari ini mereka belum menerima Kristus. Mereka masih tertutup oleh Injil Kristus. Karena itu Bapa, kami tak henti-henti berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan terus melawat mereka, celikan mata rohani mereka Tuhan, agar mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Melalui kehidupan kami, Tuhan akan pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Kami bersyukur ya Tuhan. Ini doa pengharapan kami, seruan kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi
dari mula sampai sekarang dan termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Pak Hermanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Tenanglah hati setiap kita orang yang percaya, ketika tangan kita dipegang oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur 139, ayat pertama hingga ayat yang ke-24. Mazmur 139, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi, ayat yang kedua hingga berakhirnya di ayat yang ke-24. LAI memberi judul Doa di hadapan Allah
yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklum. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Selidikilah aku ya Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Bersama-sama ayat yang ke-24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh membacakannya, bahkan terlebih mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Tiba saatnya kita akan meletakkan setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengiringi pujian persembahan pada pagi hari ini, KPPK nomor 50, hitunglah berkat-Mu. Kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat
bangkit berdiri. Ayat yang ketiga, bila kau memandang harta orang lain. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Evangelis Martha Diana. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayat yang pertama, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Asal kita percaya kepada Tuhan, bahwa mujizat itu tetap ada. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, rasakan kuasa Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
percaya ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa di surga, pagi hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau, membuka hati kami, pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur buat segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa setiap hal yang kita boleh melewati itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh WL tadi dalam Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Kita akan melihat beberapa hal yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Berbicara tentang batas adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dalam keterbatasan kehidupan kita, berarti perlu kita memahami bahwa ada batas yang tidak dapat kita lalui dalam kehidupan kita. Keterbatasan kita secara fisik, mungkin kita mengalami sakit, lemah dalam kehidupan kita. Keterbatasan secara finansial, yaitu ekonomi, sulit hidup, dan kita mengalami kekurangan dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah situasi saat ini, Bapak Ibu Saudara bisa merasakan begitu banyak orang-orang di luar sana yang mengalami ekonominya bangkrut dan lain sebagainya. Bahkan keterbatasan kita secara pendidikan, bahkan mungkin tidak sekolah dan lain sebagainya. Keterbatasan secara emosional, luka batin, kepahitan, trauma, dan sakit hati dalam diri kita. Namun, kesadaran mengenai waktu hidup yang singkat dapat memberi perubahan pada bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dalam kehidupan pemazmur, dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, begitu banyak kesulitan yang dialami oleh Mazmur Daud. Bahkan dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menyelidiki kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita dalam diri kita adalah, ketika Allah berdaulat penuh dalam diri kita, ketika Allah tidak terbatas dalam kehidupan kita, apa yang harus kita sadari? Yang pertama, Dia Allah yang Maha Tahu. Kita boleh melihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Seorang ibu memiliki 2 orang anak putri, dan kedua anaknya itu mereka berada di luar kota yang berbeda-beda. Namun kedua anaknya ini mengalami masalah dalam pekerjaan mereka. Secara manusia ibu ini terbatas, dan akhirnya dia mengunjungi kedua putrinya itu satu persatu. Dia mengalami bahwa Tuhan tidak pernah hadir dalam kehidupan kedua anaknya ini. Dia tidak pernah sadar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kedua anaknya ketika mereka mengalami masalah. Namun ketika dia berkunjung dengan satu persatu kepada kedua anaknya ini, dia mulai menyadari. Ibunya dia menyadari bahwa walaupun saya tidak pergi, Tuhan tetap ada di sana. Demikian hal dalam kehidupan kita. Dimanapun keluarga kita berada, mungkin ketika kita mendengar kabar bahwa ada orang-orang keluarga kita mengalami masalah dalam kehidupan mereka, kita percaya bahwa Allah hadir bersama dengan mereka. Kita tidak perlu khawatir
Kita tidak perlu cemas dalam diri kita bahwa Allah sepenuhnya hadir dalam kehidupan kita, bahkan dalam keluarga kita, orang-orang yang jauh dengan kita. Kita hanya perlu berdoa, menyerahkan sepenuhnya totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Dan perlu kita menyadari bahwa harusnya kita memiliki sikap penyerahan diri total kepada Tuhan, bahwa Allah Maha Hadir. Sifat Allah banyak, tentang kedaulatan Allah sepenuhnya dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah terbatas dalam diri kita. Allah Maha Hadir sepenuhnya, bahkan kuasa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, marilah kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita banyak hal terbatas secara manusia. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, banyak hal menjadi kekurangan dalam diri kita. Kelebihan, kekurangan. Kita terbatas dalam banyak hal. Namun kita perlu menyadari tentang kedaulatan Allah, sifat-sifat Allah, bahwa Dia Allah yang Maha Hadir dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini kita perlu belajar. Kita harus sungguh-sungguh percaya dan berharap penuh pada Tuhan. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan kita harus akui di hadapan Tuhan. Memang benar bahwa kehidupan kita tidak sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Mungkin seringkali kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin seringkali jalan kita serong seperti apa yang dialami oleh Mazmur Daud. Bahkan dia meminta Tuhan, kemanapun aku pergi, di situ Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Daud. Perlu kita menyadari, secara manusia kita lemah di hadapan Tuhan. Mungkin seringkali kita mengalami cobaan, tantangan yang berat dalam diri kita, dalam kehidupan keluarga kita, pelayanan kita. Namun kita tetap percaya bahwa Allah Maha Hadir. Ketika kita sakit, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu hal yang kedua. Mengapa kita perlu menyadari tentang kedaulatan Allah, bahwa Allah tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin orang-orang yang tidak seiman dengan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia Allah yang menciptakan kita sepenuhnya. Dia yang tahu tentang seluruh kehidupan kita. Hal yang ketiga, bahwa kita perlu menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Sifat Allah yang ketiga, Allah Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Kita melihat di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari firman Tuhan ini. Maha Kuasa berarti Allah penuh dengan segala kekuasaan. Dan dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ini untuk bahwa Allah berkuasa sepenuhnya dan berdaulat dalam kehidupan kita. Maka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20, bahwa Allah lebih besar dalam hati kita. Tuhan sepenuhnya tahu isi hati kita. Hati kita tidak menuntun dan seluruh keberadaan kehidupan kita. Namun Tuhan lebih besar, Tuhan lebih maha kuasa tentang kehidupan kita. Dan itu Daud menyadari akan hal itu. Maka dia berdoa. Dia harus menghadapi orang-orang fasik dalam dirinya. Dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menyelidiki dirinya. Dan Tuhan menguji dan mengenal kehidupan perjalanan Daud. Maha kuasa
Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Demikian hal yang dialami oleh Ayub. Bagaimana dalam kisah kehidupan Ayub, sakit penyakit yang dia alami bahkan membuat para sahabat-sahabat menjauh dari dia. Bahkan istrinya sendiri pun menyuruh dia untuk mengikuti Allah yang harusnya dia percaya, yang harusnya mereka percaya sepenuhnya dalam diri mereka. Dan Ayub menyadari bahwa kuasa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan Ayub. Dan akhirnya terjadi di pasal yang terakhir, pasal yang ke-42, bagaimana kehidupan Ayub sepenuhnya dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena Ayub menyadari bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup memulihkan, kuasa Tuhanlah yang sanggup menolong dan memulihkan kehidupan Ayub. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat berkuasa penuh dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu dan semua ciptaannya. Dan kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, kuasa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati, kuasa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita dikala kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan dalam diri kita. Maka di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menyadarkan kehidupan kita bahwa Allah berdaulat penuh, bahwa Allah tidak terbatas dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah Dia Allah yang Maha Tahu dan seluruh keberadaan kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Allah Maha Hadir dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa sepenuhnya tentang kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa secara manusia kami terbatas dalam banyak hal dalam kehidupan kami. Secara manusia kami seringkali sulit memahami tentang kedaulatan Allah dalam kehidupan kami. Seringkali ketika kami mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan kami, mungkin seringkali kami menyalahkan Tuhan. Mungkin seringkali kami kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Sulit bagi kami untuk kami menyadari bahwa Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan setiap hati kami, menegur setiap hati kami, hidup kami, bahwa kami perlu menyadari tentang kedaulatan Allah, bahwa Engkau Allah tidak terbatas dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang Maha Tahu segalanya dalam kehidupan kami. Tidak ada hal yang perlu kami sembunyikan di hadapan Engkau. Kami harus terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Kami telanjang di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami sadar bahwa kami tidak mampu hidup ini tanpa Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa Engkau Allah yang Maha Hadir dimanapun, kemanapun kami pergi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami menyadari bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah berdaulat penuh bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Mampukanlah setiap kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami dikala kami mengalami sakit penyakit, tantangan cobaan yang berat dalam kehidupan kami. Namun kami tetap percaya dan kami mau belajar setia menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami.
Hamba-Mu sudah selesai berbicara firman pada pagi hari ini. Meteraikanlah firman pada pagi hari bagi setiap kami yang hadir. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan meneguhkan bagi setiap kita bahwa Dia tahu, Dia hadir dan Dia berkuasa. Amin. Jadi tetap terus percaya, sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita, tetapi Dia tetap maha kuasa ya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, dan saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah. Saja kita bangkit berdiri. Mari silakan menyapa samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 23 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Mari ambil waktu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan.